Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 12 kali ini, tentunya kita akan melanjutkan cara seseorang melakukan fraud atau sering disebut modus operandi. Tetapi pada materi pertemuan untuk ke-12 ini, kita merinci masing-masing modus operandi tersebut ke dalam 3 jenis kecurangan. Baik, kita mengingat kembali materi sebelumnya tentang modus operandi. Apa pengertian dari modus operandi? Lebih pada cara seseorang melakukan kecurangan yang berujung pada tindak pidana. Meliputi unsur-unsur kecurangan apa saja? Secara garis besar, dari pertemuan ketiga saat kita mempelajari perbedaan fraud dan error sampai dengan pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 11, secara garis besar unsur-unsur kecurangan meliputi adanya niat, disebut intent. Tentunya niat di sini adalah niat melakukan sesuatu dengan sengaja. Didasari oleh apa? Tentunya di sini yang kedua adalah didasari oleh motif, adanya satu alasan. Kemudian dengan adanya alasan tersebut, seseorang akan mencari kesempatan atau sering disebut opportunity. Dengan mencari kesempatan, maka pelaku akan berusaha menyembunyikan fakta atau concealment dengan sebuah pembenaran atau sering disebut rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini juga sudah Anda pelajari dalam teori Protein. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari secara detail modus operandi atau cara seseorang melakukan fraud pada masing-masing jenis fraud, yaitu modus operandi fraud laporan keuangan, modus operandi fraud penyalahgunaan aset, dan modus operandi pada fraud korupsi. Nah, pada materi kali ini, teman-teman saya ajak untuk mengetahui dan mempelajari modus operandi dalam suatu pengadaan barang atau jasa, atau sering disebut modus operandi pembelian barang atau jasa pada suatu perusahaan atau bisa dilakukan pada sektor publik. Di sini contoh-contoh modus operandi meliputi yang pertama adalah menggabungkan paket pekerjaan. Seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil atau korporasi. Kemudian ada modus operandi yang berupa memecah paket pekerjaan. Di sini tentunya dengan maksud untuk menghindari adanya pelelangan. Yang ketiga, cara melakukan fraud dengan penunjukan langsung. Jadi modus operandinya penunjukan langsung. Di sini salah satu bentuk pengadaan barang jasa yang digunakan adalah penunjukan langsung. Yang keempat, merekayasa tender. Lebih pada lelang yang sudah diatur siapa pemenangnya. Kemudian memalsukan dokumen. Tentunya ini untuk menyembunyikan adanya fakta yang sebenarnya terjadi. Modus operandi pada kasus pembelian atau pengadaan barang jasa berikutnya yang sering terjadi meliputi penggelembungan harga. Di sini lebih pada menaikkan harga dari harga yang sebenarnya atau sering disebut markup. Kemudian modus selanjutnya adalah mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. Selanjutnya modusnya adalah membuat spek yang mengarah pada rekanan tertentu. Kemudian membuat syarat tender untuk membatasi peserta lelang. Nah, ini lebih pada merekayasa tender itu tadi ya, hampir sama. Kemudian selanjutnya mengurangi kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Jadi secara sengaja mengubah spesifikasi kualitas barang yang ada dalam kontrak, seperti itu misalnya. Kemudian selanjutnya adalah pengadaan fiktif. Jadi kas keluar tetapi barangnya tidak ada. Seperti itu contohnya.
Modus operandi